Dengan kondisi Gunung Sinabung yang tidak bisa diprediksi, tim gabungan tetap akan melanjutkan pencarian jenazah korban yang diduga masih berada di Desa Sukameriah. Untuk laporan selengkapnya kita bergabung dengan Danis Anisai, memantau situasi di sekitar Gunung Sinabung, Karo, Sumatera Utara. Danis, bagaimana kegiatan tim SAR? Apakah masih berupaya melakukan evakuasi di zona tersebut? Ya, Raf, sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan sebelumnya bahwa tim SAR gabungan yang terdiri dari Polri, TNI, Basarnas dan juga relawan masyarakat rencananya hari ini akan kembali melanjutkan proses pencarian atau penyisiran di Desa Sukameriah di mana diduga masih terdapat korban yang belum berhasil dievakuasi. Namun hingga saat ini pencarian belum bisa dilanjutkan mengingat kondisi gunung yang tidak kondusif. Namun beberapa petugas terlihat berjaga seperti yang terlihat di akses pintu Desa Sukameriah. Dan memang sejak tadi pagi guguran-guguran lava pijar terus terjadi dan erupsi serta luncuran awan panas memang mengarah ke Desa Sukameriah yang menjadi tujuan tim SAR gabungan untuk melakukan penyisiran. Dan jumlah personil yang diturunkan dibatasi jumlahnya demi kelancaran serta efektivitas pencarian. Hal ini juga disebabkan karena kondisi gunung yang tidak stabil, maka waktu dan proses pencarian dibuat menjadi sangat singkat, yakni kurang lebih 5 hingga 10 menit. Dan tim yang menyisir sebelumnya telah dibekali peta atau GPS sehingga tidak akan menyisir wilayah yang sama. Namun bila kemungkinan ada tanda-tanda tertentu, maka tim akan kembali menyisir ke wilayah yang sama tersebut. Dan sementara safety gear tim pada saat terjun ke lapangan hanya terdiri dari masker, kacamata dan juga sepatu khusus. Dan satu-satunya kendala tim pada saat terjun ke lapangan ialah kondisi gunung yang hingga saat ini belum bisa diprediksi akan terjadinya erupsi atau tidak. Dan juga terlihat di beberapa titik seperti di Simpang Beras Tepu dan Simpang Sukanalu, penjagaan kembali diperketat dengan tujuan agar warga tidak bisa sembarangan masuk ke daerah-daerah wilayah yang juga telah ditetapkan dilarang untuk dimasuki warga. Ralf. Sementara Danis, apakah masih ada dari pantauan Anda warga yang beraktivitas di sekitar kawasan berbahaya? Ya, sementara itu untuk desa-desa yang dinyatakan berbahaya, terutama yang berada di radius kurang dari 5 km, warga tidak lagi banyak terlihat mengunjungi atau kembali ke kampung halamannya atau ke ladang mereka. Hal ini disebabkan penjagaan yang juga ketat dan warga juga takut akan ancaman erupsi. Namun, aktivitas pertanian di Desa Sukandebi yang berjarak 6,8 km atau bisa dikatakan radius aman masih terlihat hingga hari ini. Ya, meskipun banyak lahan-lahan pertanian mereka hancur karena terjangan abu vulkanik, banyak warga masih berupaya untuk menyelamatkan lahan-lahan pertanian mereka. Namun para petani, khususnya yang pemilik ladang, mereka memiliki kendala bahwa upah yang ditetapkan saat ini, upah yang diberikan kepada para pekerja ladang naik hingga 50%. Dan banyak juga petani yang berada di posko pengungsian tidak bisa atau tidak sepenuhnya bergantung kepada dana cash forward karena hal tersebut masih kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Rob, kembali ke studio. Baik, terima kasih Danis Anissa melaporkan dari